Kabupaten Tambunan. Saudara-saudara, hari ini judul kita adalah Anak-anak Allah. Masih berbicara tentang gereja. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Hari lepas hari kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kami mau membaca sebagian firman-Mu. Biarlah Engkau terangi hati kami. Penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan itu menjadi kekuatan baru bagi kami, menolong kami bertumbuh, dan kami boleh hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini nas kita diambil dari Roma 8 ayat 14 sampai ayat yang 17. Demikian bunyinya, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, gereja dikatakan sebagai anak-anak Allah. Orang-orang percaya disebutkan sebagai anak-anak Allah. Bahkan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan dengan jelas, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kitalah orang percaya di dalam nama Yesus. Saudara percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dikatakan menjadi seorang anak Allah. Nah, anak Allah menjadikan kita mempunyai status yang baru. Yang dulu kita mungkin anak hamba, tetapi kita sekarang diangkat menjadi anak Allah, menjadi miliknya Tuhan, menjadi anggota dari Allah sendiri sebagai Bapa kita. Bahkan firman Tuhan katakan kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut, tetapi kita menerima roh yang menjadikan kita berani memanggil Allah kita, ya Aba, ya Bapa. Saudara-saudara, dengan demikian ada suatu hubungan yang baru, ada relasi yang baru, yaitu Allah dan kita menjadi anak dan Bapa. Kita punya hubungan yang baru dengan Bapa, dan ketika kita dijadikan anak Allah, firman Tuhan berkata bahwa kita menjadi seorang ahli waris janji-janji Allah. Haleluya, luar biasa. Saudaraku dikasih Tuhan, setiap anak tentunya menjadi seorang ahli waris di dalam setiap keluarga. Dan inilah yang Tuhan janjikan kepada kita, bahwa saudara dan saya adalah ahli waris dari kerajaan Allah. Ahli waris dari janji-janji Allah yang dinyatakannya kepada kita. Dan kita akan terima ketika kita menyerahkan hidup kita bersama dengan Kristus, sebagaimana dikatakan bahwa kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus ketika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji nama Tuhan. Jikalau kita sudah menjadi seorang ahli waris, kita patut bersyukur. Saudaraku dikasih Tuhan, kita percaya Alkitab berisi banyak janji-janji Allah. Di dalamnya terdapat janji-janji Tuhan yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita, yang menyertai kita, yang menolong kita, yang memberikan jalan keluar. Janji-janji itu begitu luar biasa. Oleh sebab itu, bacalah Alkitab setiap hari. Kalau engkau anak Allah, engkau harus mencintai Alkitab. Karena apa? Karena disinilah cinta Sang Bapa itu dinyatakan. Janji Sang Bapa itu dituliskan, dikatakan, disampaikan kepada kita.
kita harus membacanya, tetapi juga kita harus mengalaminya. Jadi kita harus benar-benar menikmati kebenaran firman Allah itu. Sebagai anak-anak Allah, kita menjadi pribadi yang istimewa. Bagaimana kalau kita menjadi seorang pangeran, seorang anak raja? Kita tentu punya status yang luar biasa. Sekarang kita menjadi anak dari Allah Sang Pencipta. Ini suatu posisi yang besar, status yang luar biasa, status istimewa untuk kita menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.